Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, adik-adik, kanak-kanak yang ada di rumah, teman-teman. Seperti biasa, Kak Madi melalui layanan perpustakaan storytelling atau dongeng ceria Nusantara. Kak Madi punya cerita hebat hari ini, adik-adik. Tentunya kanak-kanak yang ada di rumah sudah siap untuk mendengarkan cerita dongeng hari ini? Iya. Kembali dengan koleksi bacaan yang ada di ruang baca anak di perpustakaan, yaitu dengan majalah Anak Bobo. Nah, di dalamnya seperti biasa terdapat cerita dongeng. Nah, adik-adik, Kak Madi tidak sendiri. Di depan Kak Madi ada si Fahri yang mendengar cerita dongengnya dari sini. Fahri, ayo, halo. Nah, di sini disapa, sapanya di sini. Halo. Halo. Nah, sudah mandi? Sudah, alhamdulillah. Ini ceritanya tentang hipo besar yang nggak mau mandi. Nah, kita dengarkan cerita hipo besar yang nggak mau mandi hingga akhirnya malu. Nah, jadi kalau nak mandi itu apa? Malu. Malu bau. Ya, iya. Oke. Pari duduk di sana sambil menonton ayah mandi. Ya. Judulnya adalah hipo besar. Nah, hipo besar. Tak perlu disuruh hipo kecil. Nah, hipo besar ada hipo kecil. Hipo kecil selalu mandi di tiap pagi dan sore. Nah, mandinya pagi dan sore. Di pagi hari air sungai memang dingin, tetapi menyegarkan. Mandi pagi itu menyegarkan. Tidak demikian dengan hipo besar, teman-teman. Mandi di pagi sudah biasa menurut dia. Tidak mandi tidak apa-apa. Ibu Kudanil sangat sedih. Menurut ibu, mandi itu penting. Namun ibu tidak pernah berhasil membuat pipo besar untuk mandi, teman-teman. Kak Mandi buka dulu ya maskernya. Tak jauh dari rumah keluarga Kudanil, Fahri, tinggal keluarga angsa. Nah, di dekat rumah Kudanil ada keluarga angsa, teman-teman. Dua angsa, anak angsa. Tahu anak angsa? Angsa seperti apa? Nah, lehernya panjang. Suanda besar dan suanda kecil. Suanda besar dan suanda kecil suka mandi. Nah, angsa kan suka mandi. Nah, suka mandi. Mereka cantik-cantik dan sesekali wangi sekali kalau habis mandi. Hari wangi enggak? Wangi. Oh, wangi. Teman-teman juga wangi ya kalau habis mandi. Ya. Besok Suanda besar mengundang anak-anak lain ke pesta ulang tahunnya. Kebetulan besok ulang tahunnya hipo besar dan hipo kecil diundang. Kali ini hipo besar bertekad untuk mandi, teman-teman. Biasanya tidak mandi. Kali ini hipo besar mau mandi. Hipo besar mau mandi. Hari masih pagi saat hipo kecil mandi. Hipo kecil mandi duluan karena hipo kecil rajin mandi. Rajin mandi hipo kecil. Sedangkan hipo besar
masih tidur. Hipo besar masih tidur pada saat itu. Ia merasa tak perlu mandi. Nggak usah mandi pagi-pagi. Pesta Suanda besar kan masih nanti, masih sore. Jadi tak perlu mandi pagi ini, kata Hipo besar. Hipo besar tak makan pagi, tidak juga makan siang. Aku akan makan banyak di pesta nanti, kata Hipo besar. Bu, makanannya pasti enak, katanya. Aduh, Hipo besar sudah malas, kuat makan lagi. Namanya juga hipo besar ya teman-teman ya. Pahri. Hipo besar bangun di pukul 3. Kata hipo kecil, hah, pukul 3? Aduh, ya harus cepat-cepat mandi. Nah, hipo kecil segera bergegas mandi. Bukankah pesta dimulai pukul 4? Hipo kecil sudah mandi. Selesai sudah hipo kecil mandi. Ia bersih-bersih, bergegas, memakai harum pewangi. Hipo besar sementara bergegas ke sungai. Astaga, kemana air ini? Kebingungan hipo besar mencari airnya. Sungai pada kering, tak ada air. Mengalir pun tidak ada. Hipo besar kebingungan hipo besar mencari air. Kemana airnya? Ternyata saat itu Paman Rino Badak lewat. Bum, bum. Mau mandi hipo besar. Sungai di atas baru dibendung. Kamu harus ke sana mandinya. Katanya di sana lagi dibendung. Makanya airnya kering pada saat itu. Jauhkah paman? Hipo besar mulai khawatir. Duh, jangan-jangan aku telat ke pesta ini. 15 menit kalau berlari, sahut Paman Rino. Apa? Hipo besar berhitung. 15 menit sekali jalan ke bendungan. Pulang pergi tentu saja teman-teman 30 menit. Mandi kilat 5 menit. Jalan kaki ke rumah si angsa Suanda besar 10 menit teman-teman. Jadi jumlahnya 45 menit. Pukul berapa sekarang paman? Hipo besar bertanya. 3:15 menit. Wah, terima kasih paman. Masih ada harapan, kata hipo besar. Berlari kencang ke sungai di atas sana, yaitu bendungan. Ia mandi 5 menit, lalu berlari sampai rumah. Kencang sekali, bergegas karena takut ketinggalan. Pari, si hipo besar tadi mau ke pesta. Berlari kencang, berangkat saja dulu. Hipo kecil, aku mau istirahat sebentar, kata hipo besar dengan napas terengah-engah karena tadi berlari kencang teman-teman. Saat itu pukul kurang 10, 4 kurang 10. Tepat waktu, tapi tunggu, bau apa ini? Percuma mandi, kata hipo besar. Tetap aja bau. Hipo besar berkeringat lagi karena habis berlari tadi. Sudah mandi tapi berlari, jadi bau dah badannya. Badannya bau. Hipo besar memutuskan, kalau seperti ini aku tidak jadi pergi ke pesta.
Ipo besar malu karena dia tadi bergegas, berkeringat, berlari hingga bau teman-teman. Jadi Ipo besar tidak jadi ke pestanya. Seperti itu ceritanya. Nah, jadi kalau malas mandi itu apa? Ada yang tahu enggak? Memalukan, bau. Ya, Pari ya. Jadi apa? Jangan malas mandi. Sekian dulu cerita Kak Madi dongeng hari ini. Sampai berjumpa dengan Kak Madi selanjutnya. Nantikan selalu dongeng Kak Madi di setiap hari. Dongeng ceria Nusantara. Tepuk tangan dulu Pari. Dadah. Mau dadah enggak? Dadah. Sini, di sini. Dadah. Sini dong. Dadah.